Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Abel Pramatastari dengan NIM 90500113061 dari kelas A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori konsumsi. Materi yang pertama itu etika konsumsi dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup tidak menonjolkan standar atau sifat kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi sebagaimana yang dianut dalam ilmu ekonomi konvensional seperti utilitas dan kepuasan marginal, melainkan lebih menonjolkan aspek normatif. Kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi menurut Islam harus berlandaskan pada tuntunan ajaran Islam itu sendiri. Konsumen muslim bertujuan untuk mencapai suatu maslahat. Ada beberapa etika dalam mengkonsumsi yang diatur oleh Islam, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adil, yang ketiga kehendak bebas, yang keempat amanah, yang kelima barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal, dan yang terakhir yaitu larangan bersifat zikir dan menumpuk harta. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, fungsi kesejahteraan dan maksimisir. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 atau 1058 telah memberikan sumbangan besar dalam pengembangan dan pemikiran laguna Islam. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan atau masalah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan. Adapun 5 tujuan dasar yaitu yang pertama agama, yang kedua hidup atau jiwa, yang ketiga keluarga atau keturunan, yang keempat harta atau kekayaan, dan yang terakhir yaitu intelek atau akal. Adapun 3 alasan mengapa Al-Ghazali harus terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, yang kedua mensejahterakan keluarga, dan yang ketiga itu membantu orang yang membutuhkan. Materi yang ketiga yaitu fungsi utility. Fungsi utilitas diwakili oleh kurva indifferent. Fungsi utilitas juga mempresentasikan kepuasan ketika mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Semakin banyak jumlah yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula tingkat kepuasan yang didapatnya. Tapi ini tidak terjadi selamanya. Teori utilitas juga mengetahui konsep pengurangan utilitas marginal yang menjelaskan pengurangan kepuasan utilitas dengan setiap penambahan yang diberikan. Ini juga berarti bahwa ada kepuasan maksimum secara keseluruhan dengan mengkonsumsi barang dan jasa. Materi yang keempat yaitu konsumsi intertemporal konvensional. Teori perilaku konsumsi yang dikembangkan di konvensional sering dikenal dengan rasionalisme ekonomi. Rasionalisme ekonomi menggambarkan manusia sebagai sosok yang sangat berhitungan dalam setiap aktivitas ekonominya, di mana kategori kesuksesan dihitung dari besaran materi yang berhasil dikumpulkan. Sehingga berdasarkan teori ini, maksimalisasi kepuasan adalah tujuan utama dari seorang konsumen. Manusia dianggap sebagai sosok homo economicus, yaitu sosok manusia yang distimulus dan aktivitasnya dengan materi. Materi yang kelima yaitu konsumsi konsumen muslim. Konsumen dalam ekonomi Islam atau konsumsi masyarakat muslim dinilai sebagai sarana yang wajib bagi seorang muslim, tidak bisa mengabaikannya. Konsumsi seorang muslim sebagai sarana ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsumen muslim bertujuan untuk mencapai suatu maslahat. Adapun asumsi dasar yang mendasari konsumsi konsumen muslim yaitu yang pertama, Islami dilaksanakan oleh masyarakat, yang kedua, zakat hukumnya wajib, yang ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian, yang keempat, mudharabah merupakan wujud perekonomian. Perilaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Materi yang keenam yaitu hubungan rasio tabungan dengan pembelanjaan akhir. Rasio tabungan adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk tabungan atau
berinvestasi adalah cara untuk meningkatkan daya beli di masa yang akan datang. Jadi sebaiknya adalah alokasi rutin untuk tabungan atau investasi setiap bulan. Idealnya, rasio tabungan ini sebesar minimal 10% dari pendapatan. Semakin besar rasionya, maka semakin baik dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau pengeluaran yang lain. Materi yang terakhir yaitu hubungan tabungan dengan investasi. Investasi dan tabungan adalah dua hal yang terpisah, namun menjadi satu dalam kondisi yang lebih makro. Seseorang yang berinvestasi sesungguhnya dia telah menjalankan kegiatan menabung. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa investasi merupakan pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, namun digunakan untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.